Saya share lagi windownya. Bisa kelihatan ya, ini saya buka browser, ini saya Google Chrome. Google Chrome di komputer kalian juga ada Google Chrome mestinya. Bisa lihat browser saya. Bisa, sip. Ini pada malu-malu ya ngomongnya di chatting semua. Oke, ini kita kembali lagi. Jadi ada web namanya Repl It, Repl It, repl.it. Ya, namanya Repl It ini bisa untuk belajar coding online ya. Nah, kita pilih yang bahasanya Python. Where is Python? Ini. Nah, ini ada Python 27. Kita pilih Python yang ini nih, yang with turtle. Ini udah saya buka di sini. Saya kasih linknya di chat. Link. Oke. Silahkan dicoba Python turtle. Kenapa turtle? Oke, jadi di Python itu ada namanya istilahnya sih library ya, tapi itu maksudnya adalah kumpulan perintah ya, fungsi. Jadi kita kan tadi udah lihat ada print ya, print. Hello. Jalanin run ya, munculnya di bawah sini nih. Nah, kalau di Python dan di bahasa pemrograman lain kan ada namanya function ya. Function itu jadinya gini. Misalkan saya punya 3 perintah. Hello juga ya. Oke, ini kan kalau jalan kayak gini ya. Hello juga ya. Nah, ini bisa kita bungkus di satu fungsi ya, seperti ini. Sehingga kalau kita panggil seperti ini, jangan. Nah, ini. Jadi ini kalau kita pakai dev ini ya, kita pakai dev ini sekali nulis gini, ini bisa langsung menjalankan 3 ini ya.
Jadi kalau saya mau nulis 6, langsung saya cukup nulis 2 ya. Kalau kita nulis 6 baris ya. Jadi kita bisa nulis berkali-kali dengan sedikit perintah ya. Nah, kumpulan dari ini, grup ini, paket-paket ini itu namanya library ya. Nah, di dunia Python sudah banyak orang yang membuat kumpulan fungsi-fungsi tadi ya. Salah satunya si kura-kura ini, turtle ya. Jadi kita nggak perlu nulis lagi. Ini ada namanya library-nya, namanya turtle ya. Jadi kalau kita nulis kayak gini, T color, T forward, T left, ini dia akan menggambar sesuatu di sini. Coba ya. Nah, kalau kita tulis satu-satu panjang karena harus menulis per titik ya. Kalau kali ini kita sudah dimudahkan, sudah ada si turtle ini yang kalau ini dipanggil seperti ini, ditulis ya, dia langsung jalannya seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Sudah dicoba? Ada yang udah nyoba belum? Sudah, sip. Nyobanya pakai Replit apa pakai ini idle? Pakai yang Replit, Yang di mana? Yang di browser apa yang di Windows yang diinstal? browser. Oh, yang di browser ya, yang di Replit ya. Oke. Ini saya ngintip. Sebelumnya sudah pernah nyoba coding nggak pakai Scratch atau yang lain misalnya? Udah pernah. Apa? Oji pernah pakai apa? Scratch pernah ya? Pernah, oke. Azizi pernah? Belum. Hah? Belum. Oh, belum. Oke, ya nggak apa, nanti sambil jalan ya dicoba. Kalau bingung nanya setelah ini juga boleh ya. Terus yang lain ada Avan atau Arva mungkin? Avan belum. Arva ada Avan, ada Arva. Arva sudah, oke. Tulis dulu ya biar nggak lupa. Arva sudah pernah. Oji sudah pernah. Arvan dulu. Oke. Gak apa-apa, nanti kita belajar sambil jalan berarti ya. Nah, kalau sudah pernah pakai Scratch itu enaknya karena sudah ngerti ya. Ada, kalau di Scratch kan ada if, ada variabel, ada forever, repeat ya. Nah, itu sama di sini juga ada. Di sini juga ada sama. Jadi misalnya apa ya? Nah, untuk nyobanya kita pertama kenal dulu yang namanya ini. Ini namanya variabel. Jadi tadi kan saya nulis print ya, hello. Oke. Nulis print hello. Nah, ini saya bisa si hello ini, tulisan hello ini saya bisa pindahkan ke sini. Kasih label ya. Saya kasih label A.
sama dengan hello ya. Jadi tulisan hello itu sekarang diwakili oleh A, sehingga boleh dong saya mau nulis hello tapi saya cuma nulis A, bisa ya. Kita lihat pring gini ya. Jadi A sekarang mewakili hello. Atau kalau misalnya kita bayangin dia gelas ya, gelasnya itu isinya hello. Atau kita mau isi angka, nah, kita sekarang punya gelas yang lain namanya B. B kita isi angka 5 ya. Print B, keluarnya apa? 5 ya. Kelihatan ya, ini print, ini 5. Kurang gede nggak nih kira-kira tulisannya? Wah, gede ya, enak ya. B5. Nah, terus ada hello. Hello ini namanya teks ya, dia tulisan. B ini angka atau numerik ya. Ini kita harus tahu bedanya karena ada konsekuensinya. Angka sama huruf kan beda. Bedanya apa? Ya. Bedanya kalau huruf dia bisa misalnya dijumlahkan. Nah, ya. Jadi B ini isinya 5, B ditambah 1 berarti 6 ya. Atau misalnya saya punya gelas yang lain, namanya isinya berapa? 7 ya. B ditambah C ya. Berapa nih keluarnya? Berapa ayo? 12. 12. Oke. 12. Sip. Nah, sekarang kita nyoba nambahin A sama B. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah nyoba belum? Belum. Cobain dulu, ayo. Ayo cobain. Kalau udah, kan nyobanya gampang, tinggal buka browser yang tadi ada linknya. Kita coba klik. Oh iya, error. Type error. Type berarti tipenya salah, ada yang error tipenya. STR ini artinya string. String itu maksudnya teks ya. Kalau di bahasa pemrograman, string itu maksudnya teks ya. Teks itu adalah bisa huruf, bisa angka, tapi dia nggak bisa dijumlahin ya. Jadi meskipun dia isinya angka ya, sorry, bentar. Ini ada mana nih? Kok nggak muncul? Oke, lanjutin ya. Nah, ini dia ada Kak Ucok. Selamat datang Kak Ucok. Kak Ucok ini yang nanti ngajar hari Jumat, Kamis Jumat ada kelas art ya. Jadi Kak Ucok ini jago banget bikin ilustrasi, kartun, komik. Kalau kalian mau bikin game, bikin karakternya, caranya gimana? Tanya sama Kak Ucok. Ya, balik lagi ke sini.
Nah, ini ada kembali lagi ke sini ya. Tadi kan type error ya, tipenya error, nggak cocok. Yang satu str, yang satu int. Int ini integer, angka. Str ini string, teks ya. Nggak bisa dia dijumlahin. Meskipun A ini isinya 5, tapi dia karena ada petik 2 ini dia dianggapnya teks. Jadi komputer itu sebenarnya nggak pinter-pinter amat ya. Dia harus dikasih tahu detail baru dia ngerti. Ya. Tuh, nggak bisa dia kayak gitu. Kalau mau memang kita menganggap ini angka, nah, kita paksa aja. Kita jadiin angka ya. Nah, gini baru bisa ya. Jadi in A itu adalah memaksa si A ini menjadi integer. Jadi yang B ini angka sudah pasti 5. Yang A ini yang tadinya teks string kita paksa jadi integer ya. Kalau di Python enaknya gini. Jadi kita nggak perlu nulis tipenya ini apa. Kalau di bahasa pemrograman lain, di Java misalnya, kita harus nulis A itu string. Jadi misalnya gini, kita harus nulis string gitu. Nah, kalau di Java, di PHP, di PHP enggak. Kalau Java kita harus nulis string, di C++ juga. Tapi kalau Python lebih gampang. Kita nggak perlu nulis string, dia langsung tahu. Oh, kalau ada petik 2 nih berarti dia string. Kalau angka langsung berarti dia angka. Ya. Kalau misalnya kita nggak yakin, misalnya ini program udah di bawah gini ya. Ini apa? A, B ini tipenya apa? Kita bisa langsung type A. Sorry, nggak keluar. Okay. Ya, nah dengan type ini kita jadi tahu, oh dia string. Ini string ya. Jadi nanti kalau bikin program jangan sampai kebalik-balik ya, yang angka harus dianggap angka, yang bukan angka harus dianggap bukan angka ya. Ini kalau tadi B bisa langsung ditambahin C ya. Nah, kalau teks sama teks, string sama string bisa juga dijumlahin. Istilahnya aja dijumlahin, tapi kalau string itu namanya disambung, concaten ya, concat. Jadi kalau misalnya kita mau pakai plus A plus B, nah itu jadinya gini. Ya. Jadi bukan 5 ditambah 5, tapi 5 disambung sama 5, jadinya 5. Ya. Oke. Dan ini nanti gelas ini isinya juga bisa diganti-ganti nih isinya. Jadi misalnya C ini isinya udah 7. Saya mau ganti dengan C sama dengan B. Jangan nih kira-kira. Nah kita lihat C ini setelah diisi B jadinya apa? Jadinya 5 ya. Jadi sama dengan itu dia membacanya, menafsirkannya adalah dia memberikan isi ya. Jadi A ini kan tadi gelas. Jadi A sama dengan 5, itu berarti 5 ini dimasukkan ke dalam gelas A. Sehingga A isinya 5. B diisi 5, C diisi 7. Nah, kalau C diisi dengan B itu berarti si B tadi isinya apa? Nah, itu yang dimasukkan ke dalam C. Ya, sehingga sekarang C isinya adalah 5.
gitu. Oke, itu dasar pemrograman. Nah, jadi kalau belajar apapun bahasa pemrograman biasanya dimulainya dari sini karena ini dasarnya. Kita mau bikin apa-apa pasti harus punya satu penampung, punya beberapa penampung gelas ya buat nyimpen variabel ini. Nah, contoh lain misalnya oke, sekarang kita masuk ke if aja ya. Sebenarnya ada tipe data lain ya. Namanya array, tapi nanti aja. If. Nah, sekarang kita punya if. If itu untuk bertanya ya. If itu untuk bertanya. Jadi setelah kita nulis if itu kita isi dengan pertanyaan. Apakah ini saya ganti dengan sesama angka dulu. Ini 5 ya. Apakah B ya, sama pakai ini dulu, kurang dari, ini pelajaran matematika ingat ya, kurang dari lebih dari, B kurang dari 10 ya. Jadi ingat tadi if itu isinya pertanyaan di depannya, B kurang dari 10, jadi pertanyaannya berarti apakah B kurang dari 10. Itu pertanyaannya. Nah, konsekuensi dari pertanyaan ini apa? Kalau misalnya jawabannya adalah iya, berarti yang dilakukan adalah yang di bawahnya langsung ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, B ini isinya 5 ya. Kalau di sini ada yang bertanya apakah B kurang dari 10, jawabannya apa? Benar apa salah? Ayo. Benar ya. Nah, jadi if ini adalah pertanyaan yang jawabannya adalah pilihannya cuma 2, benar atau salah. Nah, kalau dia benar, dia akan menjalankan apa yang ada di bawahnya sini langsung ya. Print benar ya, kita jalankan. Oke, benar. Oh, ini kita buang aja dulu. Kalau di Python kita mau istilahnya kita matikan ya, kita kasih tanda pagar ini ya. Kalau ada tanda pagar ini berarti dia nggak dijalanin. Gunanya selain buat mematikan ini, biasanya ini buat kita kasih catatan biar nggak lupa. Programmer itu jangan dikira ingat semua apa yang dia tulis ya. Jadi kita programmer itu bikin aplikasi kadang hanya kita dan Tuhan yang tahu aplikasinya itu isinya apa. Makanya harus ditulis biar nanti suatu saat kita baca lagi program kita tahu itu maksudnya apa. Jadi misalnya ada keterangan A itu adalah jumlah siswa misalnya di sekolah ya. Nah, itu kita bisa pakai tanda pagar sini. Kan ini tidak dijalankan ya. Oke. Di sini kita sudah tulis if B kurang dari 10 sama dengan if B kurang dari 10 benar, kita jalanin yang baris di bawah ini benar ya, karena kita lihat B nya di sini 5 kurang dari 10 itu benar. Nah, perhatikan kalau di Python itu cara menulisnya nggak boleh salah ya. Memang harus hati-hati, tapi sebenarnya ini sudah lebih gampang dibandingkan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain kayak C++ atau Java,
itu nulisnya lebih banyak. Misalnya dia harus pakai kurung seperti ini, terus belakangnya harus pakai titik koma. Kita lupa titik koma sama kurung, itu sudah error. Kalau di Python itu cukup gini, if pertanyaannya apa, titik 2 ya. Terus di barisnya ini dia masuk, lihat nih, ini masuk nih. Masuknya itu bukan diketik spasi ya, bukan diketik spasi. Kalau jalan dikit-dikit ini kan spasi ya, kita jalannya pakai tab ya, tab ya. Tab yang di atasnya caps lock, di sebelahnya Q ya, ini tab ya. Jadi harus seperti ini. Kalau dia seperti ini dia nggak jalan, bukan nggak jalan ya, tapi nah ini error karena setelah ini harusnya ada sesuatu di sini. Nah, oke. Nah, kenapa si print ini dijalanin juga? Karena dia berada di posisi normal di paling kiri ya. Ini kalau misalnya B-nya kita ganti 15, kan berarti salah nih ya kan, jadi salah nih. B, apakah B kurang dari 10 sedangkan B nya 15, berarti kan salah. Kalau salah dia tidak akan menjalankan yang ini ya. Kita coba tapi yang ini tetap dijalankan karena kita lihat dari atas ini kan segaris nih, lurus. A lurus dengan B, lurus dengan C, lurus dengan C, lurus dengan if, lurus dengan print benar. Ini berarti dijalanin semua. Tapi kalau yang masuk ini print yang masuk ini dia hanya dijalankan kalau pertanyaan ini jawabannya benar ya. Nah, terus gimana kalau pertanyaannya salah atau misalnya alternatifnya ya. Kita punya else. Ini di Scratch ada juga ya. Tadi siapa yang sudah pernah Scratch? Arfa ya, Arfa sudah, sama Oji. Ingat ya, di Scratch ada if else. Jadi kalau dia benar, dia akan menjalankan yang ini. Kalau tidak benar, dia akan menjalankan yang ini. Ini kita tulis ini, biar kelihatan bedanya. Oke. Nah, karena ini B-nya 15, dia ketika ditanya di sini berarti salah jawabannya kan. Kalau jawabannya salah berarti dia akan menjalankan yang else ya. Nah, kalau mau dicek lagi bisa nih, misalnya kita mau nanya lagi, misalnya kita nanya nilai diantaranya ya. Kita pengen tahu angka 5 ini misalnya ya, apakah dia berada di antara 3 dan 10 ya. Gimana caranya? Kalau dia lebih dari 10 berarti dia lebih ya. Tapi kalau dia kurang dari 10, kita mau ngecek lagi nih, dia lebih dari 3 atau enggak. Pas. Nah, ini yang pilihan terakhirnya kurang.
Nah, 5, B kan 5 ya. 5 ini kan dia berarti di antara 3 sama 10, harusnya dia pas ya. Kita cek kalau dia apakah B lebih dari 10, salah kan, berarti dia akan dicek di pilihan di kondisi yang berikutnya, apakah B lebih dari 3, betul, berarti dia akan menampilkan yang pas ya, pas. Nah ini if else if, pakainya yang ini. Oke. Apalagi, nah ini nanti banyak bentuknya ya, nggak cuma angka, teks juga nanti bisa dibandingkan ya. Jadi misalnya password ya, kita punya password. Oke, password 1, 2, 3. If A sama dengan 1, 2, 3. Nah ini ya, kita misalnya punya password 1, 2, 3, kita simpan di gelas A ya. Terus kemudian kita mau cek, nah ini pakai input ini sama ini semua. Kita punya I sama dengan input nah ini inputnya adalah untuk mengambil input ya, masukan. Kita nulis apa nih di sini? Ini bisa kita ambil dengan ini. Nah, kita mau ngecek misalnya apakah yang di input ini sama dengan password kita. Ya. 1, 2, 3. Nah, jadi tadi kita sudah pakai ini untuk angka, kita sekarang pakai untuk teks ya. Tadi kan istilahnya operator ya, kurang dari, lebih dari. Kalau teks kan nggak bisa. Nah kalau sama, nah tadi ada kurang dari, ada lebih dari, ada sama dengan. Sama dengan nulisnya 2, karena kalau sama dengannya 1 itu dia untuk memindahkan nilai ke dalam gelas ya. Nah, ini kalau kita mau bikin semacam password, bisa pakai cara ini, misalnya print, masukkan password ya. Masukkan password. Oke, kita tulis 1, 2, 3 ya. Jadi kalau input ini kita meminta aplikasinya meminta kita untuk memasukkan sesuatu dengan keyboard ya. Ini kalau misalnya saya masukkan 1, 2, 3, nah dia akan 1, 2, 3 ini akan dimasukkan ke dalam gelas ini ya, sehingga kalau dia dibandingin sama gelas A kan isinya sama nih, ini isinya 1, 2, 3, A ini isinya 1, 2, 3, berarti benar. Tapi coba kalau misalnya kita masukin passwordnya 456 jreng, salah ya. Nah itu kalau membandingkan teks dengan teks. Oke, apalagi ya. Nah, itu dasar yang berikutnya ya, kalau program. Mau dicoba dulu nggak nih yang password? Ini cara nulisnya seperti ini.
string ya, ini dihapus aja. Set, set. Cobain dulu ya. Kaucok kalau mau nyobain juga bisa Kaucok. Ini buka webnya di sini nih. Saya Oke, sorry, Avan nggak ada muncul apa-apa, itu di mana Avan? Avan nggak munculnya di ini halaman Repl It-nya ini, atau kalau mau nanya boleh langsung ngomong ya, nggak harus di chat. Kalau di chat kayak gini nih, saya telat bacanya. Avan yang nggak muncul di mana? Masih kurang ngerti. Yang mana yang belum ngerti? Yang coba tampilin browsernya Avan coba. Ini saya matikan mana ya. Stop presenting.